selamat malam pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali Sentinel dapat kembali hadir di hadapan Anda membawakan sebuah program yang selalu menjadi solusi insya Allah nantinya, dan selain itu juga memberikan informasi, kemudian memberikan wawasan terkait hal-hal yang tentunya sangat menarik. Pemirsa, malam ini kita akan membahas mengenai menggerakkan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar ini. Berbicara tentang Kabupaten Blitar, seperti yang kita tahu bahwasanya di Blitar ini sangat berpotensi berbagai hal, selain wisatanya juga usaha atau UKM, usaha kecil menengah. Nah, saat ini pemirsa saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah saya ada Ibu Lis Setianingrum, Kepala Bidang Promosi dan Rekonstrukturisasi Usaha dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Selamat malam Ibu Lis. Selamat malam Mbak. Ini saya sudah jumpa kira-kira 3 kali loh ya ini. 4 kali ini ya? 4 kali ini ya malahan ya, oke. Dan dari 4 kali bertemu ini Bu Lis lebih cantik lagi, lebih segar. Kira-kira sejauh ini sibuk apa aja sih Bu Lis? Waduh, kalau berbicara kesibukan nggak bisa dibilang di sini Mbak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita semangat, selalu support terhadap teman-teman para usaha mikro, itu yang menjadikan kita lebih fresh dan bahagia. Betul sekali. Ya, itu tadi dari Bu Lis, pemirsa. Nah, di sebelah saya ini sama-sama ada listnya, pemirsa. Nanti saya mungkin agak kebingungan manggilnya. Ya, di sebelahnya ada Ibu Sulistianingsih atau Ibu Sulis. Beliau ini merupakan Ketua Pertakina atau Perkumpulan TKI Purna dan Keluarga. Selamat malam Ibu Sulis. Selamat malam Mbak. Nggak kalah cantik dari Bu Lis, Ibu Sulis juga cantik luar biasa malam ini. Terima kasih, otomatis lebih cantik senior saya. Oke, iya. Baik pemirsa, dari tema kita yaitu menggerakkan ekonomi rakyat melalui usaha mikro. Anda di rumah bisa bergabung bersama kami malam ini pemirsa untuk tanya-tanya bagaimana perkembangan usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar, atau mungkin Anda yang saat ini ingin sekali mendirikan sebuah usaha tapi masih bingung bagaimana caranya, apakah nanti bisa sukses. Monggo silahkan bergabung via telepon di 0354 454 4257. Sebelum kita bahas soal tema kita malam ini, Bu Lis, saya ingin tahu dulu sebenarnya tugas dari Bu Lis yaitu di bidang promosi dan rekonstrukturisasi usaha. Ini membidangi apa saja, kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan sampai saat ini, Bu Lis? Iya, sebelumnya saya mau meralat tadi yang disampaikan Mbak, kami ada di Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha ya. Produksi, jadi bukan promosi, ada bidang lain nanti di promosi, salah satu bidang yang ada di Dinas Koperasi. Oke, produksi ya. Ya, produksi dan restrukturisasi usaha. Oke. Iya. Kemudian yang kami lakukan terkait dengan usaha mikro, khususnya ini pada teman-teman Pertakina ya. Dari beberapa tahun yang lalu kita bergabung dengan Pertakina. Dari tergeraknya rasa ingin bagaimana, karena di Kabupaten Blitar itu adalah merupakan terbesar ya pusatnya gitu ya untuk para TKI, khususnya yang ada di Blitar Selatan. Nah, sehingga mereka ini meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, atau bahkan meninggalkan suami dan anaknya untuk pergi ke luar negeri, sehingga kami ingin bagaimana mereka ini setelah pulang membawa satu modal untuk usaha, tetapi tidak digunakan untuk dihabiskan secara konsumtif untuk membeli. Biasanya mereka pulang membangun rumah yang bagus, membeli mobil yang bagus, seperti itu. Nah, kita arahkan ini dengan adanya Pertakina yang dibimbing oleh Bu Sulis itu, kita bersama-sama bersinergi untuk mengarahkan mereka tidak kembali ke luar lagi, tetapi menggunakan modalnya ini untuk memulai usaha baru. Karena potensi berkali-kali kita sampaikan potensi yang ada di Kabupaten Blitar luar biasa itu, sehingga bisa dijadikan suatu sebagai wirausaha baru, ya seperti itu. Sehingga sekarang dari awalnya ini
dari supplier ya Mbak Sulis ya, kemudian muncul produk-produk mereka karena Bu, di tempat kami banyak sekali pisang, ini digunakan untuk apa, kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga muncul produk-produk, berbagai produk seperti yang di depan ini ya, sampai juga keterampilan ya. Baik, nah iya tadi pemirsa sudah disebutkan oleh Bu Lis bahwasanya di sini sudah ada beberapa produk, tapi nanti dulu kita akan bahas, kita masih bahas mengenai Pertakina ini. Bu Lis, sebelumnya kalau kita mengingat episode sebelumnya sudah ada forum nih, forum kemudian ada asosiasi batik juga ada. Ini kan didirikan komunitas atau kumpulan seperti ini kan karena memang di Kabupaten Blitar ini sangat banyak sekali UKM, begitu kan. Kalau dari Pertakina kemudian di forum asosiasi itu ada bedanya nggak? Kalau pendampingan kami, pembinaan kami sama Mbak. Cuma kalau di Pertakina ini ada apa ya? Kita kenapa istilahnya ini mereka memang benar-benar kita arahkan. Mereka kan punya uang gitu. Tapi kalau yang mungkin di teman-teman yang lain, asosiasi yang lain itu mereka masih ya belum bisa maksimal ya untuk usaha. Tetapi kami berharap dari teman-teman Pertakina ini dijadikan satu wadah, sehingga kemarin sempat juga kita bentuk koperasi, lembaga koperasi ya Bu Sulis ya, untuk mewadahi mereka. Sehingga uang itu bahkan dari luar itu ditransfer ke koperasi untuk sebagai tambahan modal koperasi, kita kembangkan sehingga koperasi ini menjadi bisa berjalan dan kuat. Ya sebelum ke koperasi ini dari tadi kita bisa lihat pemirsa di belakang Ibu Lis ada video mengenai beberapa UKM, ada batik dan lain-lain. Sehubungan dengan itu saya ingin kasih tahu ke pemirsa ini ada video mengenai UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Ini dia videonya. Usaha kecil dan mikro atau UKM merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam pembangunan ekonomi daerah. UKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus melakukan berbagai terobosan untuk memajukan para pelaku usaha mikro di Kabupaten Blitar. Selain melakukan penyuluhan, pelatihan baik SDM maupun kualitas produk, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar juga melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ke sejumlah pelaku usaha mikro pembuatan jenang jarkasi, serta pengrajin batik dan sejumlah pelaku usaha mikro lainnya. Kepala Bidang Promosi dan Rekonstruksi Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Lis Setianingrum mengatakan, pemerintah daerah melalui dinasnya akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro agar berkembang pesat secara ekonomi tumbuh dan bisa mengurangi angka pengangguran. Kami melakukan pembinaan ini jadi selain untuk meningkatkan kualitas produk, kita juga ingin meningkatkan kualitas packaging dan tentunya yang lebih penting lagi adalah kualitas sumber daya manusia. Baik itu para pekerjanya maupun pemilik usaha itu sendiri. Karena dengan tentunya SDM yang lebih mumpuni akan lebih meningkatkan usaha mereka. Dari data statistik bukan kami yang mendata, tapi pihak independen BPS menyampaikan bahwa itu sangat besar dipengaruhi oleh kemajuan usaha mikro. Ini yang membuat perekonomian kita semakin bagus. Indra Gunawan berharap para pelaku usaha mikro kecil menengah
untuk terus meningkatkan usahanya serta tidak usah segan-segan untuk melakukan konsultasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar agar segala permasalahan atau kendala yang dialami bisa dicarikan jalan keluar demi kemajuan usahanya. Ayo, bela dan beli produk Kabupaten Blitar. Ayo bela dan beli produk Blitar. Hal ini memang pantas pemirsa dikatakan karena kenapa? Produk-produk di Kabupaten Blitar ini memang unggul ya, Bu Lis ya, benar ya? Benar. Karena memang sudah diikutkan di berbagai event, pameran dan lain sebagainya. Dan hal tersebut juga tidak lepas dari perhatian pemerintah Kabupaten Blitar, utamanya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Oke, saya ingin ke Ibu Sulis ini. Bu Sulis, ada Pertakina ya, perkumpulan TKI Purna dan keluarga ini sebenarnya awal didirikannya ini alasannya apa sih Bu? Kemudian sejak kapan ini sudah berdiri? Kami berdiri dari tahun 2015 itu secara berbadan hukumnya, tapi kalau kami berkomunitas itu dari 2007. Oh, oke. Ya, dari 2000. Yang melatar belakangi adalah merasa sama-sama senasib. Seperti yang diceritakan Bu Lis tadi, uang habis untuk hal-hal yang konsumtif. Akhirnya kami bertemu sesama mantan-mantan TKI atau TKI Purna istilahnya. Itu kita berkumpul membuat komunitas. Nah, setelah dari perkumpulan itu, akhirnya apa? Kalau cuma kumpul-kumpul tidak menghasilkan. Akhirnya memulailah yang disebut UMKM. Kita konsultasi ke Dinas Koperasi, gimana produk kita, sudah sesuai standar apa belum. Akhirnya di dinas kita dikasih arahan pelatihan-pelatihan, mulai dari peningkatan produksinya, pengemasan, bahkan ya seperti kerajinan apa, dan juga pembukuan, gimana sih mengelola pembukuan yang baik, itu juga dari Dinas Koperasi. Yang awalnya produknya masih sangat-sangat minim, non sewu kalau orang Jawa bahasanya diselomot pakai lilin. Sekarang sudah bisa dilihat itu dan sudah bisa mampu bersaing untuk dibawa ke luar Blitar, bahkan sering dikirim ke luar negeri walaupun konsumennya itu masih sesama TKI yang ada di luar negeri, tapi sudah bisa bersaing di kancah nasional, bahkan bisa mengikuti pameran-pameran level nasional. Itu semua juga berkat Dinas Koperasi. Awalnya tidak begini kemasan kami. Iya. Oke, itu dulu dari Pertakina, kemudian kapan berdirinya. Nanti saya ingin, yang buat saya penasaran ini bagaimana mengumpulkan TKI yang jumlahnya sebegitu banyak ya. Tapi nanti dulu Ibu Sulis dijawab. Pemirsa, dialog khusus masih akan segera kembali usai jeda iklan. Tetaplah bersama kami. Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar ada sektor industri, khususnya industri kecil atau rumah tangga yang jumlahnya mencapai ribuan, seperti industri kecil, burung kelapa, gerabah seni, kendang jimbe, gula kelapa, bordir, dan aneka minuman dan makanan luar seperti keripik, roti kering, sambal pecel, dan masih banyak lainnya dengan jangkauan pasar lokal, regional, dan mancanegara. Para pelaku usaha industri kecil telah menghasilkan berbagai produk unggulan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Ya, benar apa yang disampaikan Bapak Wakil Bupati Blitar. Berbagai macam usaha mikro di Kabupaten Blitar hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Peran mereka telah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetap penyerapan tenaga kerja. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar akan terus melakukan pembinaan agar keberadaan mereka makin berkembang pesat dan menghasilkan produk berkualitas. Ayo bela dan beli produk Blitar. Bener, produk usaha mikro Kabupaten Blitar luar biasa. Ayo bela dan beli produk Kabupaten Blitar.
Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah, dan tahun ke tahun UKM Kabupaten Blitar tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Keberadaan UKM yang semakin meningkat di Kabupaten Blitar telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perekonomian daerah dan memberikan kesempatan lapangan kerja serta memberikan peluang usaha. Saya, Bupati Blitar Rianto, mengajak para pelaku UKM untuk mengembangkan inovasi guna menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Ayo bela dan beli produk Blitar. Kita kompak, bisa. Benar apa yang disampaikan Pak Bupati, bahwa usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus berkembang. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus mendorong melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kita mereka dan mereka lebih berkembang lagi. Ayo bela dan beli produk kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus malam ini dengan tema menggerakkan ekonomi rakyat melalui usaha mikro. Masih ada Ibu Lis dan Ibu Sulis di sini pemirsa yang akan memberikan banyak sekali wawasan kepada kita mengenai usaha mikro dan juga perkembangannya, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar. Tadi sudah dijelaskan mengenai Pertakina, yaitu Perkumpulan TKI Purna dan Keluarga. Yang bikin saya penasaran tadi di segmen awal tadi, ini bagaimana mengumpulkan TKI agar mereka menjadi satu di perkumpulan ini, Ibu Sulis? Ya, banyak orang juga bertanya, gimana sih kok bisa anggotanya sekian banyak, bertambah-tambah terus? Nah, ini sekian banyak berapa orang sih, Bu? Kalau yang sudah masuk database itu 325. Wow, luar biasa iya, ini. 325. Itu baru sepertiganya belum ada TKI Purna dan keluarga TKI yang ada di Blitar. Oke. Kita berkumpul itu awalnya sudah terbentuk komunitas, mengikuti pameran-pameran ya, terutama yang difasilitasi Dinas Koperasi. Itu dari situ loh, kok ada perkumpulan TKI, akhirnya mereka bergabung. Awalnya bergabung itu belum punya usaha. Oke, belum dari usaha, nol masih gitu ya. nol ya. Akhirnya kita komunikasi, terus potensi di sana itu apa, daerahnya beliau-beliau itu apa, di situ akhirnya pengen pelatihan, kita komunikasi sama pulis ada pelatihan ini tidak di Dinas Koperasi, akhirnya mereka mau mendapatkan pelatihan dan juga akhirnya bisa mengembangkan usahanya. Dan selain itu Pertakina bukan cuma di UKM, penanganan kasus juga, jadi kasus yang kita bantu penanganannya akhirnya bergabung dari situ juga gitu. Mohon maaf, ini Bu Sulis, kasusnya maksudnya dalam artian kasus apa ya? Terkait TKI, otomatis terkait TKI. Jadi permasalahan-permasalahan TKI iya, luar permasalahan sana ya, TKI, gitu. keluarganya TKI. Dan selain itu kami juga keliling-keliling dengan Bu Lis ini sebelumnya memberi wawasan tentang pentingnya usaha untuk ketahanan ekonomi bagi keluarga TKI maupun yang mantan TKI. Oke. Ibu Lis, kalau melihat antusias para TKI Purna di Kabupaten Blitar khususnya untuk mendirikan sebuah perkumpulan ini, bagaimana respon dari Dinas Koperasi sendiri? Ya, tentunya sangat mendukung ya Mbak ya, karena dengan adanya perkumpulan satu wadah begitu, kita akan lebih mudah untuk memberikan satu pembinaan, pendampingan ya, dan alhamdulillah mereka itu dari nol, mereka belum punya usaha, kita arahkan sesuai dengan potensi di daerahnya. Itu mereka mulai dari pembuatan atau memproduksi suatu usaha, kemudian terkait juga dengan pembukuan keuangan dan lain sebagainya, kualitas produk ya, sehingga dengan berbagai cara kita mengadakan pendekatan terhadap mereka akan menjadi satu perkumpulan yang kuat juga organisasinya. Dan melalui Bu Sulis juga informasi-informasi itu kita sampaikan.
Oke, ini ngomong-ngomong soal dukungan, kemudian perhatian terhadap para pelaku usaha termasuk Pertakina yang ada di Kabupaten Blitar ini, saya punya satu video yaitu komentar dari Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM mengenai perkembangan UKM di Kabupaten Blitar termasuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Ini dia. Jadi dengan berkembangnya UMKM di tengah-tengah masyarakat, otomatis ini akan punya dampak penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Artinya penganggaran akan berkurang juga. Contoh misalnya tenun di Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo. Bu Asih ini adalah dari manajernya untuk tenun. Tetapi dia merekrut tenaga-tenaga tenun dari sekitar desa itu maupun di luar Desa Sidomulyo sendiri, dan ini sudah berhasil dengan baik, dan mereka juga sudah kita adakan pelatihan-pelatihan. Contoh lagi misalnya makanan olahan di Desa Rejo Winangun Mas Hendrik, ini tentunya menyerap tenaga kerja berapa itu. Kemudian Kampung Coklat, ini ratusan yang diserap, belum lagi Mas Marlea dari Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi. Mas Marlea ini setiap hari merekrut tenaga kerja normal bisa 20-30 orang, belum kalau musim-musim pas banyak pekerjaan. Inilah harapan kami, produk-produk UMKM yang dilaksanakan oleh warga masyarakat ini semakin menekan angka pengangguran di Kabupaten Blitar dan tentunya bisa mengurangi angka kemiskinan di daerah kita. Insya Allah kalau kita kompak bisa. Ya, itu tadi komentar dari Bupati Blitar, pemirsa, mengenai betapa seriusnya pemerintah Kabupaten Blitar memberikan dukungan agar usaha kecil mikro, usaha mikro di Kabupaten Blitar ini atau UKM ini bisa berkembang pesat, kemudian produknya bisa dikenal luas di beberapa daerah khususnya di Indonesia. Pemirsa, kita tadi saya sudah nganggurin produk-produk yang ada di depan saya ini. Ada keripik, kemudian ada kerajinan tangan berupa ini apa sih, Ibu Sulis? Tas rajut ya. Kemudian ini juga rajut. Ada pernak-pernik dari ini lucu sekali. Ini juga hasil dari kelompok TKI itu tadi, Bu Sulis? Iya, semuanya hasil kelompok mantan TKI dan keluarga TKI. Oke, ini Pertakina adanya di Kabupaten Blitar saja atau sudah ada di beberapa daerah lain di Karesidenan ini, Bu? Memang awal lahirnya di Blitar dan yang pertama, karena kebanyakan memang banyak organisasi tentang TKI tapi fokus ke kasus permasalahan TKI. Kalau kita ada pemberdayaan ekonomi termasuk UKM-nya. Nah, Pertakina ini alhamdulillah mulai tahun akhir 2017 sudah ada di Tulungagung, Kediri, Trenggalek, dan insya Allah Ponorogo juga ada, tapi pusatnya tetap di Blitar. Nah, ini kalau misalkan pusatnya kan ada di Kabupaten Blitar. Untuk TKI Purna yang belum bergabung, kemudian dia juga berminat ini mendirikan usaha, tapi gabung sama Pertakina. Bagaimana caranya, Bu? Harus melalui Bu Sulis dulu atau bisa menghubungi TKI yang sudah ada di masing-masing daerah gitu? Iya, kalau untuk Blitar bisa menghubungi korlap-korlap tiap kecamatan ada bisa langsung ke kontaknya Pertakina juga bisa. Terus untuk yang wilayah Tulungagung apa itu nanti bisa kita kasih nomor kontak beliau-beliau yang di Tulungagung, Ponorogo. Oke, nanti habis ini dikasih tahu ke pemirsa di rumah ya, Bu. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ini dengan Abdullah dari Jombang, Mbak. Iya, silakan Pak Agung, mau tanya tentang apa ini? Saya mau tanya ke Ibu Lis ini, boleh? Oke, silakan Bu Lis. Ya, ini mau tanya, Bu. Ini untuk pendampingan yang dilakukan oleh dinas itu apa hanya pilih-pilih atau ada kriteria tertentu ya? Oke, maksudnya pihak-pihak lain begitu ya? Yang kedua ke Ibu Ketua Asosiasi Pertakina. Gitu. Pertanyaan gini Ibu, ada berapa tuh anggotanya UKM yang tergabung dalam Pertakina itu? Dan apa kebanyakan itu memang dari TKI mana saja? Baik. Cukup Pak Agung? Cukup itu saja.
Oke, terima kasih. Nanti kita tunggu Bu. Nggih. Iya, terima kasih Pak Agung sudah bergabung. Oke, ini yang ditanyakan selain dari bidangnya Ibu Lis ini mungkin ya, ada nggak sih pihak-pihak lain yang juga turut mendukung begitu? Ya, terima kasih Pak Agung yang ada di Jombang ya. Pertanyaan tadi kalau menurut pendengaran kami ini Mbak, pembinaan dinas untuk UKM itu pilih-pilih atau pilih-pilih UKM tertentu begitu atau secara umum ya. Tentunya kita tidak pilih-pilih Pak, secara umum. Jadi memang mereka yang aktif ke dinas atau yang kita tahu ada satu usaha yang memang perlu untuk dikembangkan, dan itu yang kita bina, yang memang pada sesuai dengan tugas kami. Di Kabupaten Blitar ada 147.000 usaha mikro yang ada, itu wajib harusnya kita dampingi. Tetapi mengingat waktu selama 1 tahun, kalau 147 ini kan tidak mungkin ya, satu hari mungkin ya? Iya, tidak bisa semua. Sehingga ya kita yang bisa kita jangkau mereka-mereka yang memang juga menyampaikan sesuatu ke dinas, datang ke dinas menyampaikan ada permasalahan. Kemudian juga mungkin dari informasi-informasi dari kecamatan, yang data itu memang setiap bulan kita update ya Mbak. Iya, dari kecamatan itu melaporkan izin usaha mikro yang ditandatangani oleh Pak Camat, itu setiap bulan dilaporkan kepada kami, sehingga kita tahu data-data usaha mikro yang ada di masing-masing kecamatan. Nah, itu yang kita bina. Oke, lanjut ke Ibu Sulis tadi, monggo dijawab pertanyaan dari Pak Agung yang ada di Jombang. Terima kasih, selamat malam Pak Agung. Untuk jumlah pelaku usaha di Pertakina itu sudah ada 100 lebih pelaku usaha, dan anggota kita bukan cuma dari satu negara, mantan TKI negara, satu negara misalnya Hong Kong, itu bukan, tapi dari keseluruhan negara tujuan TKI, misalnya Taiwan, Saudi Arabia, Korea juga ada. Jadi makanya kita sangat beraneka ragam bidang usahanya. Ini yang cuma sebagian kecil, dan yang sudah jadi binaan dinas koperasi itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Baik. Oh, lebih 100, seperti catering itu tidak termasuk di UMKM. Ya, tidak termasuk di database kita yang punya produksi kayak barang-barang yang di depan ini. Itu lebih. Jadi kebanyakan kita yang memang terekspos mungkin yang pelaku produsennya, tapi selain itu di bidang jasa juga banyak. Dan itu semua sudah merasakan binaan dari dinas koperasi, terutama di pembukuan yang dasar-dasar akuntansi yang selama ini nol bagi kami mantan-mantan TKI. Ya, ngertinya cuma bikin produknya aja, begitu ya Ibu Sulis ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi pemirsa, semakin menarik saja pembahasan kita malam ini, menggerakkan ekonomi rakyat melalui usaha mikro. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwasanya usaha mikro ini sangat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat, utamanya yang ada di Kabupaten Blitar. Jangan kemana-mana pemirsa, Dialog Khusus masih akan segera kembali usai jeda iklan. Usaha kecil menengah UKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah, dan tahun ke tahun UKM Kabupaten Blitar tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Keberadaan UKM yang semakin meningkat di Kabupaten Blitar telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perekonomian daerah dan memberikan kesempatan lapangan kerja serta memberikan peluang usaha. Saya, Bupati Blitar Rianto, mengajak para pelaku UKM untuk mengembangkan inovasi guna menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Ayo bela dan beli produk Blitar. Kita kompak bisa. Benar apa yang disampaikan Pak Bupati,
bahwa usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus berkembang. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus mendorong melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kita mereka agar mereka lebih berkembang lagi. Ayo bela dan beli produk kita. Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar ada sektor industri, khususnya industri kecil atau rumah tangga yang jumlahnya mencapai ribuan, seperti industri kecil, burung kelapa, gerabah seni, kendang jimbe, gula kelapa, bordir, dan aneka minuman dan makanan luar seperti keripik, roti kering, sambal pecel, dan masih banyak lainnya dengan jangkauan pasar lokal, regional, dan mancanegara. Para pelaku usaha industri kecil telah menghasilkan berbagai produk unggulan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Ya, benar apa yang disampaikan Bapak Wakil Bupati Blitar. Berbagai macam usaha mikro di Kabupaten Blitar hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Peran mereka telah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetap penyerapan tenaga kerja. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar akan terus melakukan pembinaan agar keberadaan mereka makin berkembang pesat dan menghasilkan produk berkualitas. Ayo bela dan beli produk Blitar. Bener, produk usaha mikro Kabupaten Blitar luar biasa. Ayo bela dan beli produk Kabupaten Blitar. Kembali Anda menyaksikan dialog khusus, masih kita membahas mengenai menggerakkan ekonomi rakyat melalui usaha mikro. Oke, kita belum ngobrol, tapi sudah ada telepon masuk, langsung saja. Halo, selamat malam. Halo? Halo. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Bambang di... Halo, ya. Dari Ya. Pak Bambang. Iya, Pak Dadang, silahkan. Monggo mau bertanya soal apa ini? Mau tanya ke Ibu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Produk unggulan yang dari Kabupaten Blitar yang sudah pernah go di luar negeri apa ada ya? Oh, yang sudah go internasional begitu, Pak? Iya, maksudnya gitu ya. Oke. Terus yang kedua, bantuan apa saja yang sudah pernah diberikan oleh Dinas Koperasi untuk usaha mikro yang ada di Blitar, Kabupaten Blitar? Ya. Cukup, Pak? Bantuan apa yang sudah pernah diberikan? Iya, Pak Bambang. Sudah cukup? Itu saja? Ya, cukup. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, tadi sebenarnya kita sudah menyebutkan ya, Bu Lis, dukungan apa atau bantuan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi. Mungkin Pak Bambang belum menyaksikan, monggo bisa diberitahu, kasih info. Ya. Selamat malam, ini Pak Bambang, Pak Dadang ya. Pak Bambang sepertinya ya. Pak Bambang ya. Oke. Iya. Tadi yang pertama menanyakan produk Kabupaten Blitar yang go internasional. Betul. Itu sudah banyak ini Pak Bambang yang produk-produk yang bisa dikirim ke luar negeri, mulai dari kerajinan seperti karpet modif itu, kemudian makanan-makanan olahan. Kalau makanan olahan ini punya teman-teman kayak sambal pecel, kayak keripik itu sudah banyak yang go internasional. Kemudian untuk kerajinan-kerajinan yang tentunya tidak rentan ini kita bawa ke luar negeri ya. Kalau kerajinan yang itu rentan itu mungkin kita khawatirkan rusak di jalan. Seperti saya sampaikan tadi, karpet motif itu karakter ada seperti itu karpet karakter. Karpet karakter itu kita punya di Kanigoro, khusus di Desa Telogo. Itu dia sudah 1 bulan 2 kali kirim ke luar negeri. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bantuan atau dukungan apa yang diberikan. Jadi selain pembinaan, kita memfasilitasi para pelaku usaha mikro di
3 tahun terakhir ini Pak, memang kita tidak terkait dengan aturan yang ada, undang-undang yang berlaku, bahwa untuk pemberian hibah kepada satu lembaga atau kelompok itu belum bisa kita lakukan. Kalau sebelum-sebelumnya kita bisa memberikan bantuan terkait peralatan-peralatan yang memang diperlukan oleh para pelaku usaha mikro untuk istilahnya apa ya, mendukung atau memotivasi mereka agar mereka mau bergerak, mau berusaha lebih semangat lagi. Tetapi 3 tahun terakhir ini adanya aturan-aturan seperti itu, kita hanya bisa mendampingi, memfasilitasi, dan tentunya kita membimbing ya, bagaimana mengarahkan mereka untuk meningkatkan kualitas produknya. Ya, intinya selalu support begitu selalu ya Bu Sulis ya. Oke, saya geser ke Ibu Sulis. Ini Bu Sulis, di belakang tadi Bu Sulis sudah banyak sekali cerita tentang Pertakina ini. Ada inovasi nggak sih Bu yang dimunculkan untuk agar perkumpulan ini terus berjalan dengan baik? Terima kasih. Otomatis selalu ada inovasi-inovasi, terutama kalau kita konsultasi ke dinas-dinas terkait, apa yang perlu kita tambah. Dan di Pertakina ini kita ada divisi-divisi, yang utama jelas divisi UMKM, dan di bawahnya itu, di atasnya divisi UMKM, itu kita ada koperasi. Jadi yang mengelola usaha teman-teman dari segi permodalan maupun pemasaran itu di bawah naungan divisi koperasi kami, yaitu Koperasi Pertakina, dan alhamdulillah sudah berbadan hukum. Tahun lalu sudah berbadan hukum 1 tahun ini. Dan selain itu kita juga punya divisi-divisi paralegal atau mediasi dan advokasi khusus menangani permasalahan TKI. Baik. Ya, yang terkait dengan TKI, baik yang di luar negeri maupun yang masih di dalam negeri. Ketahanan keluarga, terkait keluarga TKI dan permasalahannya juga dengan Bu Lis ini, gimana mereka mengembangkan uang kirimannya, apa itu, bahkan Bu Lis itu sampai mengajarin mereka untuk menanam sayur bagi keluarga TKI itu hal simpel tapi sangat bermanfaat luar biasa. Ya, selain itu juga ada divisi pelatihan. Jadi beliau-beliau ini yang mengkoordinir ketika ada informasi pelatihan, terutama dari dinas koperasi, siapa yang belum dan siapa yang sangat membutuhkan untuk pelatihan hal ini. Dan selain itu juga jelas-jelas yang terpenting itu pemasaran. Selain bermitra dengan koperasi, kita juga memang ada tim yang khusus mengkoordinir dan mengelola pemasaran kita. Kalau kita lihat dari produk yang sudah Ibu Sulis bawa di studio kali ini, ada keripik, kemudian ada kerajinan tangan, pernak-pernik, ada tas rajut juga. Dari sekian banyak TKI Purna yang bergabung ke dalam Pertakina ini, usaha mereka jenisnya apa aja sih Bu? Kemudian kira-kira sudah sejauh apa perkembangan usaha mereka? Terima kasih. Terkait makanan minuman ini alhamdulillah, karena dari segi perizinan juga kita bantu pengurusannya. Dengan Dinas Koperasi kemarin juga dapat fasilitas pengurusan halal dan PIRT, karena ternyata pelaku usaha terutama di Pertakina itu belum sadar pentingnya perizinan. Sedangkan makanan yang keluar Blitar atau keluar daerah harus berizin minimal PIRT, dan alhamdulillah sudah. Dan sejauh ini kayak keripik belut yang depan ini, kemarin waktu Trade Expo Indonesia kita dapat pemesanan alhamdulillah yang luar biasa ke Jepang. Iya, sudah dikenal sampai Jepang, Ibu Sulis? Alhamdulillah sudah. Luar biasa ini. Dan itu langsung orang Jepangnya yang merasakan, dan langsung sekarang ini lagi tahap tes sampelnya di sana. Semoga lolos. Itu karena di sana sangat ketat untuk makanan minuman, harus tes sampel dan lain-lain untuk produk kita termasuk bisa lolos atau tidaknya. Tapi sudah kirim pertama kemarin itu 1 kuintal untuk ke Jepang, dan alhamdulillah sudah lolos. Dan selain itu jahe itu ke Belanda, kemarin kita sudah kirim ke sana 2 kali, alhamdulillah. Itu difasilitasi diaspora yang ada di sana, namanya Bu Rina di Jakarta, beliau yang fasilitasi itu. Dan alhamdulillah yang awalnya cuma sama istrinya atau sama keluarganya sudah bisa menambah karyawan, dan alhamdulillah sudah bisa berkembang, dan itu bisa memotivasi
teman-teman yang masih ada di luar negeri. Luar biasa. Ini bisa dikenal oleh masyarakat yang ada di luar negeri. Ini bagaimana pola atau sistem pemasarannya sampai mereka yang ada di luar negeri bisa tahu, oh di Kabupaten Blitar ada usaha ini yang dikelola oleh Pertakina. Bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Itu kita ikut pameran ya, yang difasilitasi dari dinas koperasi. Iya, kadang-kadang kita mandiri juga, tapi otomatis tetap support dari dinas koperasi karena kita konsultasi produk apa sih yang bisa layak kita bawa. Betul. Nah, untuk keluar ini kita punya produk ini Bu Lis, umpama saya konsultasi gitu. Ini kita mau pameran kayak kemarin di ISEF itu, di ISEF di Surabaya, kita konsultasi ke beliau. Dan alhamdulillah dari situ jamur kita insya Allah nanti kirim ke Aceh juga, keripik jamur ya. Dari situlah kita giat-giat kita supaya untuk dikenal di luar negeri, karena otomatis kita masih punya komunitas juga yang di luar negeri. Perkumpulan Pertakina juga ada di kayak di Hong Kong, di Taiwan itu ada. Mereka membantu memasarkan, mempromosikan. Dan karena kita komunitas TKI, otomatis banyak orang-orang yang masih aktif di luar negeri memperhatikan, oh TKI ternyata juga mampu berusaha. Betul. Yang selama ini mungkin dikenalnya dari permasalahannya, tapi kita berusaha mengangkat dari sisi pemberdayaannya. Iya, baik. Oke, Bu Lis, membuat produk dari Kabupaten Blitar dikenal oleh masyarakat di luar negeri ini kan bukan suatu hal yang mudah begitu kan ya. Tapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro punya cara tersendiri, yaitu melalui pameran. Sejauh mana sih Bu Lis pameran yang diselenggarakan atau yang diberikan kepada para pelaku usaha, utamanya yang ada di Pertakina ini? Ya, sebetulnya banyak sekali event-event pameran yang ada di luar daerah Mbak, maupun di daerah kita sendiri. Tetapi memang untuk menarik para konsumen ya, tentunya kita tidak lepas dari satu produk yang bagus, kemasan yang bagus. Iya, betul. Iya. Nah, teman-teman Pertakina ini memang kualitas produknya, rasa dan kemasannya memang sudah lumayan, sehingga kita ikutkan di event-event pameran yang di luar, baik itu di Jakarta, di Batam ya Mbak, di Sulawesi, sehingga dengan adanya promosi seperti itu, mereka akan tidak hanya kita jualan produk, tetapi mengenalkan produk kita, sehingga dengan ada brosur-brosur mungkin kartu nama. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada para orang-orang yang ada di luar sana untuk mengenal produk-produk kita, sehingga dengan tahu oh di Blitar ada ini, mereka akan langsung kontak. Kita perlu ini, langsung kontak, sehingga ini Bu Sulis ini yang sudah kebanjiran order ini. Ya, ini mungkin ada penelpon, kira-kira bisa juga nanti order langsung ini ke Bu Sulis. Alhamdulillah. Langsung saja, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Oh ya, saya Bu di Blitar. Iya, silahkan Pak, pertanyaannya. Oh ya, kita sangat tertarik ya untuk bisa ikut dipamerkan gitu, khususnya untuk di Pertakina Bu. Cuman pertanyaannya, untuk bisa ikut dipamerkan apakah kita harus jadi anggota Pertakina atau produk dari Blitar gitu bisa masuk? Cukup Pak? Ya, so ini cukup. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung sebelumnya, tapi dijawab nanti dulu ya Pak, mohon bersabar karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tahu berbagai macam event maupun kegiatan menarik dan menghibur di Kota Kediri? Semua kami hadirkan di program 100% Kediri pada hari Kamis dan Sabtu hanya di CTV.
Blitar Kang Kawentar. Program acara yang mengulas kearifan lokal maupun event yang ada di kota dan Kabupaten Blitar. Cocok sebagai sumber referensi Anda. Hadir setiap Senin atau Jumat hanya di JTV. Potret Sekolah menemani akhir pekan Sobat-Sobat JTV dengan menghadirkan berbagai kegiatan sekolah, ekstrakurikuler dan wisuda di sekolah-sekolah di Tulungagung yang dikemas lebih santai dan menghibur. Hai pemirsa JTV, jumpa lagi dalam acara Potret Sekolah. Potret Sekolah hanya di JTV. Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus mendorong Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo untuk terus berinovasi, meningkatkan mutu dan layanan kepada masyarakat dengan didukung banyak tenaga ahli di bidangnya serta pengelolaan administrasi serta keuangan yang baik, cepat dan akurat. Insya Allah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo menjadikan pilihan tepat dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Blitar. Kita kompak, bisa. Ya, kami akan terus bekerja keras menjadikan RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar menjadi pilihan tepat bagi masyarakat Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Ingat, dalam menyelenggarakan pelayanan, RSUD Ngudi Waluyo secara profesional mengutamakan keselamatan pasien, fasilitas penunjang sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang bermutu sangat kami utamakan untuk mewujudkan layanan prima demi kepuasan masyarakat. Usaha kecil menengah UKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Dan tahun ke tahun UKM Kabupaten Blitar tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Keberadaan UKM yang semakin meningkat di Kabupaten Blitar telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perekonomian daerah dan memberikan kesempatan lapangan kerja serta memberikan peluang usaha. Saya, Bupati Blitar Rianto, mengajak para pelaku UKM untuk mengembangkan inovasi guna menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar. Ayo bela dan beli produk Blitar. Kita kompak, bisa. Benar apa yang disampaikan Pak Bupati, bahwa usaha mikro di Kabupaten Blitar dan tahun ke tahun terus berkembang. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus mendorong melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kita mereka dan mereka lebih berkembang lagi. Ayo bela dan beli produk kita. Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar ada sektor industri, khususnya industri kecil atau rumah tangga yang jumlahnya mencapai ribuan, seperti industri kecil, burung kelapa, gerabah seni, kendang jimbe, gula kelapa, bordir, dan aneka minuman dan makanan luar seperti keripik, roti kering, sambal pecel, dan masih banyak lainnya dengan jangkauan pasar lokal, regional, dan mancanegara. Para pelaku usaha industri kecil telah menghasilkan berbagai produk unggulan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Ya, benar apa yang disampaikan Bapak Wakil Bupati Blitar. Berbagai macam usaha mikro di Kabupaten Blitar hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Peran mereka telah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetap penyerapan tenaga kerja. Kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar akan terus melakukan pembinaan agar keberadaan mereka makin berkembang pesat dan menghasilkan produk berkualitas. Ayo bela dan beli produk Blitar. Bener, produk usaha mikro Kabupaten Blitar luar biasa. Ayo bela dan beli produk Kabupaten Blitar.
terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus malam ini, menggerakkan ekonomi rakyat melalui usaha mikro. Saya masih ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa, ada Bu Lis dan Ibu Sulis. Saya ingin ke Ibu Sulis dulu ini. Bu Sulis, selain produk yang ada di depan kita malam ini, usaha apa aja yang didirikan oleh para pelaku usaha yang mayoritas ini TKI Purna, Ibu? Banyak sekali macamnya, yaitu ada juga batik sebenarnya yang sudah dibina Dinas Koperasi batik kita, bahkan ini banyak kebanjiran order. Alhamdulillah. Juga perikanan, terutama ikan koi yang lagi hit-hitnya ini, dan juga peternakan, terutama ayam potong dan ayam petelur. Dan mayoritas dari beliau-beliau itu mantan TKI Taiwan dan Korea yang pelaku peternakan juga perikanan. Kalau yang makanan kecil, kerajinan itu mayoritas yang sektor informal, terutama TKI, TKW, mantan-mantan TKW. Iya. Baik, ini kalau bisa saya simpulkan bahwasannya Pertamina ini mungkin punya ciri khas tersendiri ya, Ibu Sulis. Kenapa saya bilang begini? Karena mengingat episode sebelumnya saya juga kedatangan narasumber dari Asosiasi Batik, dan ini ada TKI yang juga punya usaha di bidang batik tapi lebih memilih bergabung ke Pertamina. Ini sebenarnya ciri khas dari Pertamina di bidang apanya sih, Bu? Yang membuat mereka ingin bergabung dari latar belakang historika, kita pernah mantan-mantan TKI pernah berjuang di negeri orang, itu yang membuat ingin bergabung. Jadi nostalgia itu ada, itulah yang menguatkan kami untuk bisa maju bersama, untuk meraih sukses bersama. Baik, mungkin ada kecocokan tersendiri dalam komunikasi begitu ya, Ibu? Kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu. Ke Ibu Lis ini, Bu Lis, mengetahui bahwasannya para TKI Purna ini sudah punya usaha yang mandiri dengan bergabung di Pertamina. Bagaimana ini respon dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk kedepannya agar usaha mereka tetap berjalan lancar, kemudian bisa sukses? Ya, terima kasih. Ini kalau support kami selalu terhadap mereka ya, para pelaku usaha mikro. Bagaimana mereka ini menggerakkan roda ekonomi di desa sehingga mengurangi pengangguran, menambah tentunya ekonomi di daerah itu lebih besar lagi, lebih maju lagi. Kami selalu mendukung apapun yang mereka butuhkan ya, apapun yang mereka inginkan, sehingga program-program itu akan, program khususnya dari Dinas Koperasi itu akan sesuai dengan harapan-harapan dari mereka. Tentunya melalui berbagai cara, misalnya kita mengadakan pendekatan, kita komunikasi dengan para pelaku usaha, apa atau yang diinginkan, bagaimana keinginan mereka, sehingga kita bisa memfasilitasi dengan program-program yang kita buat. Ya, nah itu soal dukungan dari Dinas Koperasi. Tadi masih menjawab pertanyaan dari penelpon yang sebelumnya tadi, Bu. Bagaimana sih caranya agar produknya bisa dikenal, ikut pameran? Bagaimana ini, Bu Lis? Sebetulnya kalau di pameran, event-event itu karena pameran itu banyak sekali, istilahnya setiap pameran itu tidak sama tujuan dan harapan dari satu kita mengadakan pameran. Kalau yang diinginkan tadi, siapa tadi, Bapak penelpon tadi, Bapak Edi ya? Iya, Pak Edi. Bapak Edi itu bagaimana ikut ke pameran? Ya tentunya aktif ke dinas, baik itu dinas-dinas yang bisa mengadakan satu promosi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bisa, kemudian Dinas Perindustrian juga bisa, ada Dinas Koperasi, ada Dinas Pertanian yang barangkali juga sering mengadakan event-event pameran. Monggo bergabung di kami, instansi-instansi terkait yang bisa mengadakan pameran, penjenengan bisa ke kantor. Oke, nah itu tadi Pak Edi. Jadi Pak Edi ini kan sudah ada di Blitar begitu ya. Jadi bukan suatu hal yang sulit lagi untuk bergabung atau minta solusi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, karena pemerintah Kabupaten Blitar khususnya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini membuka peluang yang cukup luas begitu ya. Siap membantu.
Oke, termasuk juga dari Pertakina yang sudah banyak sekali membantu para TKI Purna, khususnya ada di wilayah Kabupaten Blitar, bahkan juga sudah buka komunitas lagi di wilayah Tulungagung, Kediri, dan lain-lain begitu ya. Kalau saya penasaran ini soal omset mungkin ya Ibu Sulis, sedikit aja bisa cerita dari ratusan anggota yang bergabung di Pertakina, mereka sudah bisa meraup omset berapa ratus juta atau berapa gimana nih? Jumlahnya mencapai berapa ini Bu? Alhamdulillah kalau ratusan juta belum sampai. Tapi secara berkesinambungan tiap bulannya itu selalu grafiknya itu mengalami peningkatan. Iya. Luar biasa. Terutama yang sudah kemasannya diperbarui dan berani bersaing di luar Blitar, alhamdulillah itu lebih meningkat omsetnya. Dari awalnya yang mungkin per bulannya 3 juta itu sudah naiknya signifikan. Iya. Kalau untuk peningkatan omset kan cukup sulit ya, agak sulit ini dilihat. Kalau untuk melihat TKI Purna yang ini sudah sukses nih, ini bagaimana dilihatnya lewat mungkin karyawan yang bertambah atau bagaimana Ibu? Karyawan bertambah itu dari sisi lain juga itu bisa dilihat sebagai grafik untuk peningkatan, berarti otomatis permintaannya juga meningkat. Dari hasil pelatihan akuntansi kemarin, dasar-dasar akuntansi, mereka sudah mulai bisa membukukan. Akhirnya bisa memisahkan yang namanya uang kasir dan uang kasur. Nah, itu. Dari situ akhirnya kita bisa tahu, oh berarti ini sudah ada peningkatan dari situ. Dan itu tanpa lepas dari peran dinas koperasi. Awalnya kami tidak tahu gimana menghitung namanya HPP dan lain-lain. Tapi alhamdulillah berkat kita komunikasi, sering minta tolong ke dinas koperasi, terus terang kita yang paling sering mungkin Bu Lis sudah waleh dengan wajah-wajah wajar kita. Itu ya Bu ya. Iya. Tapi alhamdulillah selalu ada wirausahawan, wirausahawati yang baru yang selalu butuh bantuan beliau-beliau. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, TKI Purna yang ada di Kabupaten Blitar ini sudah banyak sekali mendapat pengalaman, khususnya diberikan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Apa harapan Ibu? Iya, harapan kami tentunya para teman-teman khususnya di Pertakina tetap semangat ya, tetap berkreasi, berinovasi untuk membuat produk yang lebih bisa berdaya saing. Karena kalau produk-produk yang berdaya saing tentunya bisa kita pamerkan di daerah lain, dan tentunya produk ini akan lebih dikenal di daerah yang lain. Ya. Kalau dari Bu Sulis sendiri, apa harapan Ibu kepada TKI Purna yang sudah bergabung di Pertakina? Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ke beliau-beliau. Beliau-beliau itu adalah orang-orang hebat yang mampu bertahan di luar negeri dan membawa pulang hasil jerih payahnya untuk memulai usaha, dan jangan patah semangat karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Selalu saya tanamkan, kita bersaing di luar negeri di negara lain yang notabene tidak tahu budaya dan apa-apa kita mampu. Kenapa kita di negeri sendiri tidak lebih mampu? Yang sudah kita kenal dari sisi budaya, sisi potensi ekonominya. Maka dari itu mari kita berkarya di negeri sendiri, kita manfaatkan hasil yang sudah kita dapat dari luar negeri. Oke. Itu harapan kami. Itu untuk para pelaku usaha. Terakhir ini Ibu Lis, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa maupun masyarakat agar mau membeli produk yang ada di Kabupaten Blitar. Betul. Pesan kami dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk masyarakat Kabupaten Blitar, ayo beli produk Blitar. Oke, sekali lagi saya ingin lebih kompak lagi. Saya juga ikut ini, Bu Lis gitu ya. Oke, kita hitung ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ayo beli produk Blitar. Oke, sekali lagi dong Bu, ini kurang kompak. Kurang kompak ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ayo beli produk Blitar. Luar biasa sekali perbincangan malam ini pemirsa mengenai menggerakkan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, khususnya ada di Kabupaten Blitar. Dari awal sampai saat ini kita sudah banyak membahas mengenai perkembangan usaha mikro, kemudian bagaimana seriusnya pemerintah Kabupaten Blitar, utamanya dalam hal ini melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terus melakukan pembinaan, pendampingan, kemudian mengikutkan para pelaku usaha ke dalam acara pameran, sehingga
produknya bisa dikenal oleh masyarakat luas, bahkan tadi juga sudah disebutkan produknya sudah sampai ke luar negeri pemirsa. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bela beli produk Blitar, sekali lagi saya katakan, karena produk di Kabupaten Blitar ini sudah berdaya saing, tentu saja rasanya maupun produknya ini juga cukup berkualitas dan memang pantas untuk dibeli. Pemirsa, sekian perbincangan kita malam ini di Dialog Khusus. Terima kasih Ibu Lis, terima kasih Ibu Sulis sudah hadir, sudah memberikan banyak sekali solusi kemudian wawasan kepada pemirsa di rumah. Kita nanti jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Oke, pemirsa, saya Intan Aulia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.